Presiden Joko Widodo mengatakan rencana pertemuan antara mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Prabowo Subianto di Cikeas Kamis malam merupakan pertemuan wajar dua tokoh partai. Pertemuan antar tokoh kan baik-baik saja lah. Pertemuan antar partai baik, pertemuan antar tokoh baik. Ya pertemuan, sekali lagi pertemuan antar partai, pertemuan antar tokoh, pertemuan apapun itu baik. Asal untuk kepentingan negara, asal untuk kepentingan bangsa. Udah. Iya, disebutkan silaturahmi biasa dan baik-baik saja semuanya jika Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bertemu malam ini. Tapi ya benarkah ini hanya silaturahmi biasa? Ada Rifana Pratiwi yang saat ini memantau di Cikeas. Rifana, tentunya kita tidak boleh percaya begitu saja jika para politisi ini mengatakan pertemuan biasa hanya silaturahmi, apalagi sekarang ini ya Rifana. Apa yang Anda pantau di sana? Ya, selamat sore Putri. Seminggu pasca pengesahan rancangan undang-undang penyelenggaraan pemilu, tensi politik sudah mulai meningkat, di mana seperti kita tahu bahwa akan digelar pertemuan antara dua tokoh politik besar yang akan dihadiri oleh Ketua Umum dari Partai Gerindra yakni Prabowo Subianto dengan Ketua Umum dari Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Rencananya nanti pertemuan akan digelar pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Informasi terakhir yang kami dapatkan itu dari Wakil Ketua Umum dari Partai Demokrat Syarif Hasan, dan akan digelar di kediaman pribadi Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas Bogor. Dan tadi melalui sambungan telepon kami juga bertanya sebetulnya kepada Syarif Hasan, Wakil Ketua Umum dari Partai Demokrat, apa sebetulnya urgensi dari pertemuan kedua tokoh politik besar ini. Dan tadi Syarif Hasan mengatakan bahwa mereka berdua akan membicarakan sebetulnya hasil pengesahan dari rancangan undang-undang penyelenggaraan pemilu, di mana 6 koalisi partai pemerintah ini berhasil memenangkan voting untuk angka ambang batas presidensial threshold 20% atau 25%, dan nanti akan juga dicari kesamaan persepsi dan juga kesamaan visi antara Partai Demokrat dan juga Partai Gerindra, karena memang seperti kita tahu saat ini sedang diadakan judicial review atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi soal pasal dari presidensial threshold, dan di mana Demokrat, Gerindra, PKS dan juga PAN memilih walkout pada sidang paripurna karena menginginkan untuk angka ambang batas ini 0%. Tadi kami juga menanyakan sebetulnya Putri, apakah akan membicarakan soal koalisi pada pemilu presiden 2019. Tadi Syarif Hasan mengatakan itu masih jauh sekali, masih sangat cair komunikasi politik yang akan terjadi, di mana untuk membicarakan calon ini masih panjang karena pemilu ini masih kurang dari 2 tahun. Sementara untuk pertemuan hari ini sebetulnya lebih banyak menyamakan persepsi dan juga visi antara SBY dan juga Prabowo, karena menurut Syarif Hasan pertemuan antara kedua tokoh ini sebetulnya kerap terjadi namun tidak terendus oleh media. Sementara pertemuan-pertemuan yang sudah dipublikasikan ke media ini baru 2 kali, kemarin sebelum Pilkada DKI Jakarta ini digelar, dan juga pertemuan kedua adalah hari ini. Dan apakah pertemuan ini juga akan membicarakan soal koalisi, di mana ada permintaan sebetulnya dari elit Gerindra agar Demokrat bergabung ke koalisi Merah Putih Jilid 2 yang akan digagas oleh Gerindra menjelang pemilu serentak 2019. Tadi Demokrat ataupun Syarif Hasan, Wakil Ketua Umumnya, mengatakan sekali lagi ini hanya baru penjajakan koalisi sambil menunggu hasil JR di Mahkamah Konstitusi soal angka presidensial threshold. Karena kalau memang nanti MK mengabulkan permohonan gugatan, artinya untuk angka ambang batas presidensial threshold ini akan menjadi 0%. Dan tentu saja komunikasi politik yang sudah terjalin hari ini antara Prabowo dan juga SBY juga pasti nanti akan berubah lagi. Sementara jika nanti ditolak gugatannya oleh MK, itulah skenario yang nanti malam akan dibicarakan antara Prabowo dan juga SBY. Dan tadi informasi yang kami tanyakan sebetulnya kepada Syarif Hasan, apakah Agus Harimurti Yudhoyono akan turut dalam pertemuan nanti malam, karena memang sampai sejauh ini AHY belum terdaftar sebagai kader resmi dari Partai Demokrat, dan tadi Syarif Hasan mengatakan belum tentu juga AHY akan hadir, namun yang pasti dari Partai Gerindra yang akan mendampingi adalah Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, kemudian ada Wakil Ketua Umum Fadlizon dan juga Edi Prabowo. Sementara dari Partai Demokrat nanti ada Sekjen Hinca Panjaitan dan juga jajaran DPP seperti Syarif Hasan dan juga Nur Hayati Ali Assegaf.
Namun pertemuan sudah dipastikan akan digelar hanya 4 mata antara SBY dan juga Prabowo, dan wartawan sampai saat ini belum diperbolehkan untuk masuk ke dalam kompleks Puri Cikeas. Nanti pada pukul 19.30 kami baru diperbolehkan untuk masuk karena kemungkinan nanti setelah pertemuan akan digelar konferensi pers antara kedua tokoh ini, Putri. Baik, terima kasih Rifana. Kami tunggu terus perkembangannya langsung dari Puri Cikeas, Bogor. Oleh sebab itu perlu saya ingatkan lagi, yang namanya urusan perizinan itu betul-betul tolong diperbaiki total agar kecepatan itu ada. Jangan sampai masih saya dengar mengurus izin berbulan-bulan dan masih lebih dari setahun. Ada saya dengar. Sudah jangan diterus-teruskan lah. Ngurus izin bulan itu sudah enggak. Minggu saja enggak, harusnya sudah enggak. Hari saja harusnya sudah tidak. Sudah zaman IT kayak gini, ngurus-ngurus kayak gitu masih minggu, masih bulan, apalagi tahun. Sangat memalukan. Urusannya harusnya sudah jam kalau urusan izin itu. Jam. Bagaimana membuat sistem agar izin itu bisa keluar dalam kurun jam. Di pemerintah pusat sekarang ini perlu saya informasikan, di BKPM yang namanya ngurus izin itu 3 jam untuk 9 izin. 3 jam untuk 9 izin. Dan sudah berjalan lebih dari setahun. Jadi datang dengan syarat izin keluar maksimal 3 jam. Untuk 9 izin. Izin investasi, akte perusahaan dan NPWP, TDP, rencana penggunaan tenaga kerja asing, kemudian yang keenam, izin memperkerjakan tenaga asing, kemudian yang ketujuh, angka pengenal importir produsen, yang kedelapan, nomor induk kepabianan, yang kesembilan, surat keterangan peta informasi ketersediaan lahan. Ini selesai dalam kurun tidak lebih dari 3 jam. Ini bisa kita selesaikan. Daerah mestinya lebih cepat dari ini. Dengan skup yang lebih kecil harusnya bisa. Kalau masih saya dengar, izin-izin itu keluar, masih minggu, masih bulan, apalagi tahun, ditertawakan kita nanti. Ini perlu saya titipkan pesan ini, karena kunci tadi, kunci kita ekspor dan investasi. Ekspornya memang sulit karena pasar, yang investasi ini sebetulnya kita ini di depan pintu kita ini sudah ngantri berbondong-bondong akan investasi di negara kita. Problemnya ada di dalam kita sendiri. Masalahnya ada di dalam kita sendiri. Yang ruwet karena banyaknya peraturan, yang ruwet karena kita tidak bisa membuat sistem yang cepat untuk melayani investasi. Ini saya titip. Sehingga kita harapkan nantinya pertumbuhan ekonomi, ini semua daerah, provinsi, itu pada posisi yang baik.